Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari Ahad ini kita kembali dipertemukan oleh Allah SWT untuk melanjutkan kajian tafsir Al-Quran, kajian rutin setiap hari Ahad. Pada pembahasan hari ini, hari Ahad pertama di bulan Muharram di tahun baru 1442 Hijriah. Pembahasan kita insya Allah akan masuk pada bahasan surat Al-Fath, ayatnya di ayat ke-11 dan 12. Seperti biasa kita akan coba terjemahkan terlebih dahulu ayatnya, baru kemudian kita jelaskan kandungannya. Kita lihat sama-sama ayatnya. Allah SWT berfirman, sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rabi. Sayaqulu akan mengatakan laka padamu al mukhallafun, orang-orang yang tidak ikut, minal a'rabi dari orang-orang A'rab. Sering diterjemahkan dari orang-orang Arab Baduy. Syaghalatna amwaluna wa ahluna. Harta dan keluarga kami telah menyibukkan kami, telah menghalangi kami. Fastaghfir lana, maka mohonkanlah ampunan bagi kami. Yaquluna, mereka mengatakan hal tersebut bi alsinatihim, dengan lisan-lisan mereka, ma laisa fi qulubihim, yang tidak ada di dalam hati-hati mereka. Qul, katakanlah, famay yamliku lakum minallahi syai'a. Katakanlah, maka siapakah yang dapat menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala jika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Jadi kalau Allah menghendaki, maka jelas tidak ada yang bisa menghalangi. In arada bikum, jika Allah menghendaki bagi kalian, dorron, kemudaratan. Au arada bikum, atau Allah menghendaki bagi kalian naf'an, memberi manfaat. Bal kanallahu bima ta'maluna khabira. Bal, tapi kanallahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bima ta'maluna, dengan apa yang kalian kerjakan, khabiran, maha mengetahui. Ya, sesungguhnya bahwa Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ayat ke-12-nya Allah berfirman, bal donantum allai yang qalibar rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abada. Bal, bahkan, donantum, kalian mengira, kalian menyangka, allai yang qaliba, tidak akan pulang, ar-rasulu, Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal mu'minuna, dan orang-orang beriman, itu para sahabat yang ikut dalam umrah Hudaybiyah atau ikut dalam perjalanan ke Hudaybiyah, ila ahlihim, ke keluarga mereka. Maksudnya mereka menyangka bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para mukminin, para sahabat yang ikut dalam
perjalanan umroh tersebut tidak akan pulang ke rumah mereka selamanya. Wa zuyyina dzalika, dan hal tersebut dihiasi di dalam fi qulubikum, dalam hati kalian. Maksudnya bahwa setan telah menjadikan kalian memandang baik dalam hati kalian terhadap persangkaan buruk tersebut. Wa dhanantum dhannas sau'i, dan kalian telah berprasangka dengan prasangka yang buruk. Wa kuntum qauman bura, dan kalian adalah kauman, akan menjadi kaum yang buron, binasa atau hancur. Ini dua ayat yang akan kita coba kaji bersama pada kesempatan kali ini. Ayat ke-11 dan 12 dari surat Al-Fath, surat ke-48 di juz 26. Sekarang mari kita lihat ayatnya, dimulai dari ayat ke-11. Allah SWT berfirman, sayaqulu lakal mukhallafun, orang-orang yang al-mukhallafun. Al-mukhallafun secara bahasa artinya orang yang ditinggalkan. Maksudnya adalah orang-orang yang tidak ikut serta, orang yang tidak ikut berangkat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebagian buku tafsir disebutkan bahwa mereka adalah orang-orang Baduy yang tidak ikut serta ke Hudaybiyah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa mereka ini? Mereka dari kabilah Aslam, Juhainah, Muzainah, Ghifar, Asja, dan Ad-Dil. Ini kabilah-kabilah yang tidak ikut bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal pada peristiwa Hudaybiyah tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka pergi bersama-sama beliau ke Mekah untuk melaksanakan umroh. Tapi mereka enggan, mereka tidak mau ikut berangkat ke Mekah. Dan nanti akan kita lihat di sini mereka beralasan sibuk. Mereka mengatakan syaghalatna amwaluna wa ahluna. Kami sibuk dengan harta dan keluarga kami. Keluarga kami dan harta kami ini membuat kami sibuk. Jadi sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rab. Jadi orang-orang yang tidak ikut serta berangkat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari beberapa kabilah di kota Madinah, yaitu suku Aslam, Juhainah, Muzainah, Ghifar, Asja, dan Ad-Dil. Mereka ini tidak ikut bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajak mereka untuk ikut berangkat, tapi mereka enggan untuk berangkat. Nah, pada saat itu, dan ini disebutkan minal a'rab, dari orang-orang Arab Baduy, mereka tidak mau ikut berangkat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka berprasangka buruk terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyampaikan bahwa dalam ayat ini Allah memberitahukan kepada Rasulnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang alasan orang-orang Baduy yang tidak ikut serta ke Hudaybiyah. Mereka lebih memilih tinggal bersama keluarga dan kesibukan mereka. Jadi mereka enggan melakukan perjalanan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Mereka beralasan bahwa mereka ini disibukkan dengan harta dan keluarga mereka. Tapi juga mereka minta kepada Rasul agar beliau berkenan memohonkan ampunan bagi mereka. Fastaghfir lana. Mintakanlah ampunan olehmu kepada Allah SWT untuk kami. Nah, ucapan ini bukan ucapan yang betul-betul keluar dari hati mereka. Bukan ucapan yang sungguh-sungguh. Bahkan ini hanya cenderung sebagai siasat dan tipu daya yang dibuat-buat. Jadi aslinya tidak seperti itu. Nah, ayat seperti ini menjadi dasar bagi para ulama untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu mukjizat. Salah satunya adalah ayat ini untuk menunjukkan kemukjizatannya. Di antaranya apa? Allah SWT menyampaikan hal ini sebelum kejadiannya. Jadi sudah disampaikan bahwa orang-orang ini nanti akan menyampaikan bahwa kami ini disibukkan dengan harta dan keluarga kami sehingga kami tidak bisa berangkat. Jadi sebelum kejadiannya Allah sudah sampaikan bahwa mereka akan mengatakan ini. Nah, ini menjadi mukjizat karena disampaikan sebelum kejadian dan ternyata kejadiannya sama persis seperti yang disampaikan dalam ayat tersebut. Nah, ini menambah keimanan bagi orang-orang beriman bahwa Al-Quran ini adalah mukjizat. Menyampaikan sesuatu yang nanti kejadiannya persis seperti yang akan disampaikan dalam ayat tersebut. Tidak meleset. Dan ternyata memang benar setelah ayat ini turun, kejadiannya terjadi persis seperti yang disebutkan dalam ayatnya. Bahwa mereka akan beralasan kepada Nabi SAW bahwa kami ini alasannya, kami ini disibukkan dengan harta, keluarga, yang sebetulnya aslinya bukan itu. Pada hakikatnya bukan karena kesibukan itu. Nah, kemudian ketika disebutkan di sini bahwa mereka yaquluna bi alsinatihim, mereka akan mengucapkan dengan lisan mereka ma laisa fi qulubihim, yang tidak ada di hati mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka menyampaikan sesuatu yang tidak sebenarnya. Mereka menyembunyikan. Mereka mengira bahwa Allah SWT tidak memberitahukan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Allah sudah menyampaikannya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jelas kebohongan mereka. Ya, jadi mereka beralasan bahwa mereka ini sibuk dengan harta dan keluarga mereka, sehingga mereka tidak bisa ikut. Tapi mereka juga memohon kepada Rasulullah SAW agar bisa memintakan ampun kepada Allah SWT untuk mereka. Ya, tentu harapannya agar Allah mengampuni tindakan mereka karena sibuk tadi. Bukan karena membangkang dan bukan karena tidak patuh. Ya, sebenarnya perkataan mereka hanyalah kepura-puraan untuk mengambil hati dan mencari aman. Di sepanjang zaman, dari ayat ini kita bisa belajar akan ada orang-orang yang seperti ini. Untuk cari aman, mereka mengatakan yang tidak seperti yang mereka yakini dalam hati mereka. Oleh karena itu, Allah menyangkal apa yang mereka katakan pada ayat berikutnya. Nah, jadi mereka tidak bisa menyembunyikan, meskipun bisa
di hadapan sebagian orang, tapi tidak bisa di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya Allah menegaskan bahwa yang bisa menetapkan kejadian di alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Qul famay yamliku lakum minallahi syai'a. Siapa yang bisa mengendalikan kalian? Siapa yang bisa mengatur apa yang ada pada diri kalian? Siapa yang bisa berbuat apapun yang dikehendaki kalau seandainya Allah menghendaki berbeda? Tidak ada. Famay yamliku lakum minallahi syai'a. Siapa yang bisa menguasai? Siapa yang bisa menghendaki ini terjadi dan ini tidak terjadi? Termasuk kekhawatiran yang ada pada diri mereka. Dari kabilah-kabilah yang tidak ikut berangkat ke Mekah dengan alasan sebenarnya mereka takut menghadapi orang-orang Quraisy, Saqif, Kinanah, dan beberapa kabilah di Mekah. Mereka takut menghadapi orang-orang tersebut. Yang takut adalah orang-orang dari Bani Aslam, Juhainah, Muzainah, Ghifar, Asja, dan Adil. Mereka takut kalau seandainya itu terjadi pada diri mereka hal-hal yang tidak dikehendaki atau hal-hal yang memberikan madarat bagi mereka. Allah menegaskan, Qul famay yamliku lakum minallahi syai'a. Siapa yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah? In arada bikum dharra. Jika Allah menghendaki kemudaratan bagi kalian, au arada bikum naf'a, atau Allah menghendaki manfaat bagi kalian. Jadi tidak ada. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi. Semua yang tidak Allah kehendaki pasti tidak akan terjadi. Kalau Allah menghendaki kita ini aman-aman saja, sehat, dan tidak terganggu dengan apapun, meskipun musuh merencanakan semua rencananya, menyiapkan semua persiapannya, dan dengan dukungan yang secanggih-canggihnya, tapi kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Jadi ini hanya akan terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki kita mendapatkan manfaat, maka tidak akan ada yang bisa menghalangi. Sebaliknya, kalau Allah menghendaki akan ada madarat menimpa diri kita, juga tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Nah, kemudian kepura-puraan mereka ini Allah tegaskan di akhir ayat, bal kanallahu bima ta'maluna khabira. Ya, ini untuk menegaskan bahwa Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Meskipun pura-pura, meskipun disembunyikan, Allah Maha mengetahui. Disembunyikan di tempat yang sangat tertutup di dalam hati mereka dan tidak ada yang diceritakan, tetap Allah Maha mengetahui. Khabir, Maha mengetahui dengan apa yang kalian kerjakan. Selanjutnya di ayat ke-12 Allah berfirman, bal dhanantum allai yanqalibar rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abada. Bahkan kalian mengira bahwa Rasul, maksudnya ar-Rasul, maksudnya adalah Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alif Lam menjadikan kata Rasul tersebut definitif. Makanya dimaksudlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal mu'minun, dan orang-orang beriman. Jadi mereka, jadi kalian orang-orang Arab Badu ini mengira bahwa Rasul dan orang-orang beriman tidak akan kembali pada keluarga mereka, ila ahlihim, pada keluarga mereka, abadan, selamanya. Tidak akan kembali selamanya.
Kenapa? Karena mereka membayangkan bahwa kaum mukminin akan dihancurkan oleh orang-orang kufar Quraisy pada saat mereka, artinya kaum muslimin, tiba di Mekah. Sebab kalau menurut perhitungan manusiawi, jelas mudah menghancurkannya. Jumlah musyrikin besar, banyak. Mereka bisa mengerahkan semua kekuatannya, ditambah kabilah-kabilah di sekitar Mekah menghadapi kaum muslimin yang saat itu berangkat jumlahnya tidak banyak. Kalaupun ribuan, angkanya tidak mencapai 10.000, apalagi puluhan ribu. Mengalahkannya mudah. Nah, mereka sudah membayangkan bahwa kaum muslimin tidak akan pulang. Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin tidak akan pulang ke rumah mereka karena terbunuh. Bahkan bukan cuma terbunuh, Imam Ibnu Katsir sampai tercabut hingga ke akar-akarnya. Maksudnya akan binasa semuanya. Tidak ada yang tersisa. Sehingga sampai tidak ada yang membawa berita kepulangan mereka karena memang semuanya bisa dihabisi. Ini yang dinamakan dengan prasangka mereka. Ini mereka mengira bahwa akan terjadi seperti yang mereka duga. Jadi mereka mengira bahwa Rasul SAW dan kaum mukminin tidak akan pulang. Nah, dan ini wazuyina dzalika fi qulubikum. Prasangka mereka ini oleh setan dijadikan sebagai sesuatu yang benar, dihiasi dan dicarikan pembenaran-pembenaran supaya apa? Supaya betul-betul keyakinan tersebut dianggap benar akan terjadi seperti itu. Nah, tapi apa yang terjadi? Tentu Allah SWT sudah menegaskan sebelumnya tadi, Allah yang punya kehendak. فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا. Kalau kita betul-betul beriman, kita kemudian beramal soleh, lalu kita melakukan kebaikan, tidak mungkin Allah akan membinasakan kita karena ketaatan kita kepada Allah. Tidak mungkin Allah akan menghancurkan orang-orang beriman karena ketaatannya. Apalagi mereka berada dalam tingkat ketaatan yang tinggi. Yang terjadi justru pertolongan Allah SWT yang akan datang. Mereka akan mendapatkan pertolongan Allah. Semakin taat, pertolongan akan semakin dekat. Apalagi pada saat ayat ini turun, yang diceritakan adalah Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Maka jelas hidup dalam bimbingan Rasulullah SAW adalah jalan keselamatan. Selanjutnya disebutkan di sini, baldonantum alla yang qalibar rasul wal mu'minuna ahli ila ahlihim abada. Lalu ditutup dengan wadonantum dhannasau, dan kalian berprasangka dengan sangkaan yang buruk, mengira bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang beriman akan dihabisi dan dihabisi sehabis-habisnya. Wa kuntum qauman bura, dan kalian adalah kaum yang akan binasa. Justru sebaliknya, yang akan binasa adalah kalian. Ya, yang akan binasa adalah kalian. Nah, ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa apa yang dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dalam bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala.
Dari sini kita bisa melihat bahwa adanya orang-orang munafikin di tengah-tengah kaum muslimin yang mengharapkan kebinasaan, mengharapkan kehancuran kaum muslimin, itu sudah ada sejak di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di periode Madinah. Pasca Perang Badar bisa semakin terlihat dari waktu ke waktu, jumlahnya bisa terus bertambah, tapi juga perilakunya semakin membuktikan hal tersebut. Maka itu harus jadi pelajaran bagi kita dalam perjalanan aktivitas dakwah yang dilakukan oleh siapapun sepanjang zaman. Orang munafikin tidak akan diam. Mereka akan terus menjadi duri di tengah-tengah perjuangan umat. Nah, dari sini kita bisa dapatkan beberapa pelajaran yang lain. Kita bisa lihat di ayat ke-11 tadi, bahwa mereka beralasan sibuk dengan urusan harta dan keluarga mereka. Ini tentu menunjukkan alasan yang digunakan oleh sekelompok orang Arab Baduy yang tinggal di sekitar Madinah dari beberapa kabilah tadi. Ini alasan yang tidak sebenarnya, karena alasan sesungguhnya bukan itu, bukan karena kesibukan. Lalu pelajaran yang lain, Allah akan menyingkap keburukan mereka dan menegaskan bahwa mereka telah berbohong dengan mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati mereka. Dan ini adalah jelas-jelas kemunafikan yang nyata. Oleh karenanya mereka termasuk kaum munafikin yang akan mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala, seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fath. Di surat ini juga di ayat ke-6. Allah akan mengazab orang munafikin laki-laki dan orang munafiqat atau orang munafik perempuan. Pelajaran yang lain, kita bisa lihat Allah menyanggah asumsi, dugaan, prasangka mereka bahwa dengan tidak turut bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bisa menyelamatkan mereka, bisa menghindarkan mereka dari mudarat atau bisa mendapatkan manfaat. Padahal semua itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berperang, apakah pasti mati? Atau kalau kita berada di rumah, tidak ikut berjuang, tidak ikut berperang, apakah pasti hidup? Tentu jawabannya sederhana, jelas semuanya di tangan Allah SWT. Berapa banyak orang meninggal dan tidak perlu pergi kemana-mana. Berapa banyak orang meninggal dan mereka bersembunyi, bukan di tempat terbuka yang mudah dicari, tapi bersembunyi di tempat yang sangat tertutup dan rahasia, tapi Allah binasakan mereka. Pelajaran yang lain, Allah pun menyingkap kepalsuan pengakuan mereka, sekaligus menyingkap jati diri mereka, bahwa mereka sebenarnya adalah orang-orang munafikin. Pelajaran yang lain yang kita bisa juga ambil, Allah mengancam mereka dengan ancaman azab karena mereka melakukan kemunafikan, dan kita semua ketahui balasan yang Allah berikan kepada munafikin. Dan Allah sebutkan di ayat ke-6 di azabnya munafikin yang laki-laki maupun perempuan sebagaimana orang kafirin yang laki-laki dan perempuan.
orang musyrikin laki-laki dan perempuan. Mereka sama-sama mendapatkan azab. Dan ayat ini juga sekaligus menegaskan kemukjizatan Al-Quran, di mana ayat tersebut turun sebelum kejadian dan ternyata terjadi persis seperti yang Allah firmankan. Nah, inilah beberapa hal yang bisa kita dapatkan dari dua ayat ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.